Shalom Carly Family yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan kita akan baca dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang hidup di dalamnya. Nah, Carly Family, dalam renungan yang singkat ini, mari kita berfokus pada perintah Tuhan, sebuah perintah yang tidak mudah bagi kita, yaitu agar kita mengasihi bukan hanya orang-orang yang mengasihi kita. Bahkan di dalam firman itu dikatakan, kasihi musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam perjalanan hidup kita pada masa sekarang ini, tentu berbeda dengan orang-orang Kristen zaman dulu. Mereka menghadapi orang yang bahkan menganiaya mereka secara fisik, yang menjadi musuh mereka terang-terangan, yang memusuhi orang Kristen dan menganiaya gereja Tuhan. Tetapi bagi kita yang sekarang ini, meskipun tidak mengalami secara langsung, terlebih dalam konteks kita orang Indonesia yang tinggal mungkin di Pulau Jawa ini, atau bahkan saya yang tinggal di Surabaya ini, tantangan demi tantangan tidak seperti yang dihadapi pada zaman Injil Matius ini ditulis. Tetapi bukankah kita juga menemui orang yang boleh dikatakan memusuhi, atau orang yang tidak cocok, atau orang yang kita tidak suka, ya, orang yang sering bermasalah dengan kita, orang yang sering mungkin cari perkara dengan kita. Tapi ini sekali lagi dari sudut pandang kita ya, belum tentu loh dari orang lain juga bermaksud demikian. Intinya orang-orang yang tidak kita sukai bisa saja terjadi meskipun kita adalah anak-anak Tuhan. Kepada mereka itulah Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi mereka. Tuhan menghendaki supaya kita berdoa bagi mereka. Bukan berdoa supaya mereka berhenti bersikap yang tidak baik kepada kita, bukan. Tetapi berdoa bagi kebaikan mereka. Digambarkan di sana Tuhan memberikan hujan juga buat orang percaya maupun orang yang tidak percaya, ya, orang yang baik maupun orang yang jahat. Tidak dibedakan, kita pun juga mendoakan semua orang sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mari, renungan singkat ini membawa kita untuk ambil komitmen, aku mau berdoa buat orang yang selama ini mungkin tidak kita sukai, atau ya boleh disebut memusuhi kita. Intinya orang-orang yang mungkin sulit untuk kita doakan, kita mau doakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang memusuhi kami atau orang-orang yang tidak kami sukai. Kami seringkali melupakan mereka atau bahkan dalam hati kecil kami berharap yang tidak bagus. Ampunilah kami Tuhan. Dan mulai saat ini dengan firman-Mu kami rindu untuk kami juga boleh berdoa bagi orang-orang yang selama ini mungkin tidak cocok dengan kami. Kami rindu berdoa bagi mereka agar mereka juga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, hingga kami sebagai sesama anak Tuhan juga boleh memiliki relasi yang lebih baik. Ataupun mereka yang belum mengenal Tuhan, kiranya mereka juga boleh
berkesempatan untuk mengenal Engkau dan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.